Alasan yang menyertai ditariknya dana Muhammadiyah di BSI, Bank Syariah Indonesia, itu adalah eh, karena Muhammadiyah ingin memitigasi risiko dan kemudian untuk konsolidasi keuangan. Tapi sempat beredar rumor bahwa eh, hal ini cerminan dari kekecewaan Muhammadiyah untuk kepada BSI, karena sempat ada satu jajaran pimpinan Muhammadiyah yang diajukan sebagai komisaris, anggota Dewan Komisaris itu tidak tidak terjadi ya. Bahkan justru BSI mengambil Felicitas Talulembang, seorang politisi Gerindra yang latar belakangnya adalah seorang dokter, ini jadi Dewan Komisaris di BSI. Nah, kalau Muhammadiyah menyodorkan sebagai anggota Dewan Komisaris ini, ya saya kira masuk akal, karena bagaimanapun dana yang ditaruh di BSI ya cukup besar, kemudian perlu pengawasan terhadap kinerja direksi, jajaran direksi. Nah ini, tapi kalau misalnya kemudian itu taruhlah politisi Gerindra, itu fungsinya apa di situ kan? Apa kepentingan Gerindra di situ? Dan ini juga berlaku di jajaran komisaris di BUMN ya. Misalnya ada Grace Natali, ada Prabu Revolusi. Kalau Fuad Bawazir meskipun itu orang Gerindra, tetapi dari kompetensi saya kira sangat sangat kompeten, karena latar belakang Fuad Bawazir yang pernah jadi dirjen pajak kalau tidak salah, pernah jadi menteri apa ya, menteri keuangan kalau nggak salah ya, maaf kalau keliru Pak Fuad. Tapi itu masih nyambung lah, artinya dengan aktivitas BUMN sebagai entitas usaha itu masih nyambung. Tapi kalau Grace Natali, Prabu Revolusi itu fungsinya apa di situ? Tidak bisa tidak kita tentu mengkaitkan dengan kepentingan partai ya. Atau mungkin kalau misalnya seperti Grace Natali yang dari PSI itu tentu adalah panjang tangan dari istana. Nah ini sebetulnya mudah untuk menguji kompetensi seseorang berada di satu tempat, misalnya ya jajaran di Dewan Komisaris. Misalnya posisi Grace Natali itu digantikan oleh saya, apakah produktivitas main ID itu ada perbedaan tidak? Kalau tidak ada, berarti posisi saya dengan posisi Grace Natali itu sama, tidak memberikan kontribusi apa-apa. Atau misalnya baik Grace Natali maupun saya tidak ada di Dewan Komisaris, apakah kinerjanya menurun? Kalau tidak ya mungkin kalau secara bahasa kerennya gitu ya, produktivitas Grace Natali maupun saya ketika berada di jajaran komisaris itu boleh dikatakan nol, atau justru negatif. Karena apa? Karena keberadaan saya ataupun Grace Natali ataupun Prabu Revolusi di BUMN itu ya meskipun hanya kecil tapi tetap membebani secara keuangan. Misalnya kayak Grace Natali ya hanya menerima gaji sekitar 130 juta per bulan. Ini
ya tetap saja itu merupakan beban keuangan. Nah, ketika posisi itu tidak diisi, atau mungkin ekstrimnya ambil saja eh, nyomot di jalan, ditaruh di eh, jajaran komisaris, apakah itu berpengaruh terhadap kinerja BUMN? Kalau tidak, ya sebetulnya tidak ada fungsinya di situ. Eh, Kalau seperti, sekali lagi, kalau seperti Fuad Bawazir barangkali memang ada kompetensinya, tapi kalau saya atau apa sopir mikrolet dicomot ditaruh di situ kan nggak ada nggak ada fungsinya apa-apa gitu. Nah ini eh, kalau kita kaitkan dengan BUMN sebagai salah satu eh, penyangga eksistensi pasal 33 itu ke depan mestinya eh, kepentingan politik. Jadi penempatan orang-orang baik jajaran direksi maupun komisaris itu betul-betul karena pertimbangan BUMN. Salam konstitusi.